dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran. Kita paham artinya apa, maksudnya apa, kemudian kita berusaha taat, mengikuti perintah Allah, kita berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'khadhu bihidayati wa irsyadi, sehingga kita akan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya apa gunanya kita membaca Al-Quran terus kalau diri kita tidak pernah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tabaro bi qasasihi. Kemudian dengan mengetahui tafsir penjelasan dari Al-Quran, kita bisa mengambil pelajaran kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi setidaknya kalau kita baca Al-Quran, sesekali kita lihat terjemah minimal, belum tafsirnya, terjemah Al-Quran, maka kita bisa tahu, oh Al-Fatihah artinya seperti ini, Al-Baqarah seperti ini, ya, kemudian Ali Imran seperti ini. Jadi kita tahu kira-kira yang dimaksud itu bagaimana. Wa yutta'adhu bimawaidihi. Kemudian kita bisa mengambil nasihat, arahan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ini adalah pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran. Kemudian kita belajar terjemahan Al-Quran. Jadi sesekali kita baca Al-Quran, kemudian kita lihat terjemahannya itu apa. Ini kegunaan untuk belajar tafsir Al-Quran. Kemudian terkhusus surat Al-Fatihah ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Solat tidak akan diterima bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat kok tidak membaca surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini dijelaskan oleh para ulama fikih, itu termasuk dari rukun sholat. Berarti sesuatu yang harus ada dibaca ketika kita melakukan sholat. Itu harus kita baca. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, berarti sholat kita jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Rukun sholat tidak kita baca. Kecuali kita menjadi makmum. Kalau kita menjadi makmum dalam sholat jahriyah yang dikeraskan seperti sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh, kita boleh tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah mencakup, mewakili bacaan dari makmum. Jadi kalau imam membaca Al-Fatihah, kita diam saja boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Bacaannya imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Daripada nanti imam baca Al-Fatihah, kita juga baca Al-Fatihah, kita tidak bisa mentadaburi, menikmati dari bacaan imam yang sedang membaca surat Al-Fatihah tadi. Kemudian di antara madhab Imam Syafi'i, ya, Al-Fatihah itu kita membacanya sebagus mungkin, sefasih mungkin. Kata Imam Syafi'i, kalau kita sholat membaca Al-Fatihah itu tidak fasih, sholatnya bagaimana? Tidak sah. Kata Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau kita sholat kemudian bacaan Fatihahnya tidak fasih, maka tidak sah sholatnya. Ya, bilang Al-Fatihah saja Fatihah biasanya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu berarti sudah salah seperti itu. Ya, ngalamin, belum lagi na'am amta alaihim. Ya, kayak pas cilik dulu ya, amta alaihim. Nah, ini berarti sholat tidak sah, maka kita berusaha gimana caranya membaca Al-Fatihah yang benar. Ya mungkin tidak sefasih Mas Afif, tapi setidaknya itu sudah pas. Ya sudah pas, panjang pendeknya, hurufnya tidak salah dan seterusnya.
Ya sekali lagi Al-Fatihah ini harus fasih. Ya harus bagus ketika kita membacanya. Kemudian dalam Al-Quran sendiri tentang suratnya ada mi'ah wa arba'a asrota suratan. Jadi surat yang ada di dalam Al-Quran itu total jumlahnya berapa? 114 surat. Atwaluha yang paling panjang surat apa? Al-Baqarah. Wa aqsaruha yang paling pendek surat napa sing paling pendek? Al-Kautsar. Ya, bisa dihitung hurufnya. Paling pendek Al-Kautsar. Paling panjang itu adalah Al-Baqarah. Dan Al-Kautsar itu salah satu surat favorit kita. Oke, paling sering dibaca Al-Kautsar, keduanya surat apa? Al-Ikhlas. Itu adalah dua surat paling favorit. Ya. Yang paling panjang Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Jadi kita juga jangan sok tahu seperti orang Badui. Dulu pernah ada orang Badui sholat, imamnya membaca surat Al-Baqarah. Panjang terus, juz 1 selesai, lanjut juz 2. Kemudian dia kok merasa, wah ini surat Al-Baqarah kok panjang sekali. Akhirnya dia apa? Mundur. Kemudian dia sholat sendiri pulang. Jadi dia nggak mau ngikuti imam yang membaca surat Al-Baqarah panjang. Kemudian besoknya dia sholat di situ lagi. Kemudian imamnya membaca surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia mikir kemarin surat Al-Baqarah sapi betina aja panjangnya kayak gitu. Sekarang surat Fil. Fil artinya apa? Gajah, mesti lebih panjang. Akhirnya dia tidak jadi sholat di situ, kemudian pulang lagi sholat di rumah. Ini orang Badui, sok tahu. Ya, Badui itu artinya apa? Orang pedalaman. Di sini pedalaman ini mana nih gudang? Wates apa Marung Mati? Hah? Sing paling pedalaman Wates ya? Ya. Ini. Ya, ini adalah tentang mukadimah dari surat Al-Fatihah. Dimulai dari ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang artinya astajiru wa atahassanu. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua berlindungnya itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Maha Pelindung, Maha Pemelihara untuk semua makhluknya terkhusus kita ini. Billahi kepada Allah. Di sini Allah adalah bi rabbi kulli syai', karena Allah adalah Rabb segala sesuatu. Wal qadiru ala kulli syai'in. Allah adalah Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi Allah itu Maha mampu. Ya, sangat mampu membolak-balikkan keadaan. Sekarang kita enggak ada, besok menjadi ada, besok ada menjadi enggak ada. Sekarang kita sakit, besok sembuh sakit, mati. Itu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu sangat mampu membolak-balikkan diri kita semuanya. Wal alim bikulli syai', dan Allah Maha tahu segala hal yang kita lakukan, entah itu yang batin maupun yang zahir, Allah Maha tahu. Wa ilahul awwalina wal akhirin, dan Allah adalah ilah Tuhan dari yang pertama sampai yang terakhir. Itu Allah adalah Tuhannya. Kemudian berlindung dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Karena setan itu sebagaimana yang sering kita singgung ada dua, setan yang berupa jin dan setan yang berupa manusia. Jadi manusia-manusia yang durhaka itu hakikatnya adalah setan. Ya, setan yang bergentayangan di dunia. Manusia-manusia yang dolim, manusia-manusia yang berbuat durhaka, manusia-manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sering menghasut, banyak melakukan maksiat, hakikatnya dia adalah setan yang berupa manusia. Kemudian ada juga setan yang berupa jin yang senantiasa mengganggu kita.
Kemudian kalau iblis itu siapa? Iblis adalah salah satu jenis dari jin. Dan iblis adalah makhluk yang dulu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalnya di surga. Karena durhaka, akhirnya iblis diusir dari surga, kemudian menempati dunia ini. Kemudian iblis bersumpah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi waktu sampai hari kiamat tetap hidup untuk mengganggu, menggoda manusia. Jadi Allah itu terkadang mengabulkan doa dari makhluk terburuk juga. Karena makhluk terburuk itu siapa? Iblis. Jadi makhluk terburuk yang pernah ada adalah iblis. Itu ketika berdoa pun Allah juga bisa mengabulkan. Dikasih tenggang waktu, silahkan engkau goda di antara makhluk-makhlukku, yaitu di antara manusia-manusia, sampai hari kiamat saya kasih waktu kepadamu wahai iblis. Ya. Kemudian yusannu likulli man yuridu qira'ata syai'in minal Qur'an suratan fa aktar ayakula a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disunahkan untuk kita semua ketika akan membaca surat di dalam Al-Quran untuk mengucapkan ta'awud terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Misalnya surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim, dan seterusnya. Jadi ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Itu kalau ada bacaan bismillah di situ. Tapi kalau kita membaca di tengah yang tidak ada bismillahnya, misalnya kita langsung baca surat An-Naba ayat 31 misalnya. Ya, berarti kita tetap ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanpa membaca bismillah. Kenapa? Di situ enggak ada bismillahnya. Langsung innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, dan seterusnya. Jadi tidak membaca bismillah. Kenapa? Di situ tidak ada bismillah. Ta'awudnya dibaca, bismillahnya tidak dibaca. Kemudian juga surat dalam Al-Quran yang tidak ada bismillahnya, yaitu surat apa? Taubah, bara'atum minallah wa rasulih, dan seterusnya. Itu karena tidak ada bismillahnya di situ, ya kita langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atum minallahi wa rasulih, dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita malah nyalahkan Al-Quran. Loh, kok ora nek bismillah berarti salah cetak iki Al-Quran ini. Bukan salah cetak, memang di situ tidak ada bacaan bismillahnya, kita enggak usah membaca bismillah. Kemudian setelah membaca Al-Quran, ya, yang menjadi sunnah Nabi SAW itu tidak mengucapkan sodaqallahul adzim. Itu tidak ada di hadis-hadis Nabi. Jadi selesai, ya selesai. Kemudian juga tidak ada mencium Al-Quran. Jadi setelah selesai, Qurannya dicium semisal. Itu tidak ada sunnah dari Nabi SAW, enggak ada. Jadi selesai, ya selesai, ditutup. Paham nih nggih? Jadi sekali lagi membaca Al-Quran dibaca a'udzubillahnya, kemudian kalau ada bismillah baca bismillah. Enggak ada tulisan bismillah langsung baca ayat. Kemudian di akhir tidak membaca sodaqallahul adzim karena tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kemudian masuk bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini Ar-Rahman merupakan nama dari Allah. Ar-Rahman artinya adalah dzurrahmah. Allah memiliki rahmat. Allah memiliki kasih sayang. Dan jadi dzurrahmah itu Allah itu memiliki rahmat. Ya, maksudnya bagaimana? Allah itu memberikan, mengasih, memberi rizki kepada semua makhluknya. Jadi semua makhluk itu diberi nikmat,
diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu orang muslim maupun yang tidak muslim. Bahkan terkadang Allah itu memberikan rezeki orang non muslim itu terkadang lebih banyak daripada orang muslim. Sebabnya apa kira-kira? Kok wong-wong sing selain Islam kadang-kadang rezekine luwih lancar, luwih sugih. Kenapa? Karena kebaikan yang mereka lakukan di dunia balasannya adalah di dunia. Mereka tidak mendapatkan balasan di akhirat karena di akhirat jelas finari jahannam, mereka akan mendapatkan neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Ya, sehingga kebaikan yang mereka lakukan dari orang-orang non muslim itu dibalas di dunia ini. Semisal ada orang selain Islam suka memberi, kemudian suka membantu orang lain, kemudian ringan tangan dan seterusnya. Itu berarti mereka melakukan kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala untuk di akhiratnya, tapi kebaikan mereka dibalas oleh Allah dengan menambah rezeki bagi mereka ketika mereka hidup di dunia. Maka kita nggak usah meri, nggak usah iri kepada orang-orang selain Islam yang banyak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan rezekinya kepada orang yang taat ibadah dan orang yang tidak taat juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau rezeki itu habis pasti kita mati. Ya, MATI, mati kalau kita itu rezekinya sudah habis. Selama rezeki kita itu masih, pasti kita itu hidup, entah rezeki kita itu lewat jalan dari mana. Itu pasti. Kalau kita hidup, rezeki itu mesti masih ada. Ar-Rahim artinya adalah yang maha penyayang. Nah di sini Allah memberikan rahmat kasih sayang hanya untuk orang-orang Islam. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang-orang yang taat saja. Itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masru'un lil abdi matlubun minhu ayu basmila inda qiraati kulli suratin min kitabillahi ta'ala illa inda qiraati surati taubah. Jadi disyariatkan kita membaca bismillah ketika kita membaca surat-surat dari Al-Quran. Kecuali surat taubah tadi. In kana fis sholatil mafrudah yubasmilu sirron in kanat sholah jahriyah. Kemudian bagi seorang imam sunnahnya adalah di sholat jahriyah, sholat yang dibaca, disuarakan, itu sunnahnya adalah bismillahnya disirkan, dipelankan. Ini yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sesekali Nabi juga menjaharkan membaca Bismillah. Jadi seringnya itu Nabi Bismillahnya disirkan, kemudian baru Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang kadang-kadang dilakukan Nabi, Bismillahnya dijaharkan, dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ya, sesekali, tapi seringnya adalah disirkan, tidak dikeraskan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita suudzon kepada imam. Imamnya ora maca bismillah. Ayo nyedako coba. Ya. Jadi imam itu mesti akan membaca bismillah, tapi karena sunnah Nabi disirkan, maka dia pelankan membaca bismillahnya. Tapi baca enggak? Mesti baca. Ya, karena bismillah itu suatu ayat yang wajib untuk dibaca, tetapi tidak dikeraskan. Karena di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Wa yusanu lil abdi ayakul bismillah, dan disunnahkan untuk kita semua ini untuk membaca bismillah. Kapan? Indal akli wa syurbi, ketika mau makan, mau minum. Oke, kita semua kalau mau makan baca apa? Bismillah. Mau minum baca bismillah. Jangan lupa. Ya, sama-sama kita makan minum kalau membaca bismillah, pertama dapat barokah.
dapat pahala, ngikuti sunnah Nabi. Kemudian di sana orang yang tidak membaca bismillah, yang jelas misalnya podo-podo wareke, dia tidak akan mendapatkan berkah dari makanannya, dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan sunnah Nabi. Maka kita haruskan pada diri kita untuk hal yang baik, terutama indal akli wasyurbi, makan minum, membaca apa? Bismillah. Kemudian menggunakan tangan kanan atau kiri? Kanan. Kalau tangan kanan kita dar bakso misalnya, ya tangan kanan megang nopo? Sendok. Tangan kiri garpu. Garpu niku kanggo nusuk apa nih? Bakso nih. Terus nyokot bakso nih, nggo tangan kiwa apa tengen? Kiwa. Mesti kiwa rata-rata. Padahal tetap gimana caranya harus pakai tangan kanan. Walik sedelok, cekel garpu tangan kanan, dimasuk ke mulut, balik kiwa lagi. Boleh, silahkan. Ya, yang jelas setiap makan minum kita upayakan untuk pakai tangan kanan. Karena kalau kita makan minum pakai tangan kanan, ngikuti ajaran siapa? Nabi. Kalau makan minum pakai tangan kiwa, ngikuti ajaran setan. Tinggal kita itu yang diikuti siapa? Nabi atau setan? Sinten? Nabi. Nanti dipraktekkan. Ya, diprakteknya kalau kita makan minum. Lah terkadang orang itu kalau tangannya ini makan, ya kemudian mau minum, itu terkadang pakai kiwo gini kemudian disonggo gini. Pernah lihat? Nah, songgo gini. Jadi nek di kowe berarti nggawa tangan kiwo, enggak, songgo tangan yo coba colno sing tangan kiri nih. Tiba mesti. Khawatir atau untuk khawatir apa niki? Reget. Ya, khawatir gelasnya reget. Emang nek nggo tangan tengen ngene iki, reget ora gelasnya kira-kira? Ya tetap reget, dicuci, pakai tangan kiri, ya padha wae dicuci seperti itu. Ya, tangan kanan kiri tetap dicuci. Maka kata ulama Saudi Syekh bin Baz rahimahullah taala, daripada kita mengotori sunnah Nabi dengan minum pakai tangan kiri tadi, mending kita ngotori gelas. Paham nggih? Daripada kita ngotori sunnah Nabi, mending ngotori gelas. Karena gelas itu mesti dicuci. Napa jenengan bar ngunjuk terus dicemplungke rak piring malih. Kan enggak, mesti dicuci. Reget ora reget mesti dicuci. Lah ini kita biasakan. Nggih, kita biasakan makan minum itu dengan tangan kanan. Karena itu sunnah Nabi. Tapi kalau dengan kiri sunnah setan. Ya, tinggal kita ngikuti sunnahnya Nabi atau sunnahnya setan. Itu kita biasakan. Kemudian upayakan dengan duduk ora karo ngadeg. Ya, dengan duduk tidak dengan ngadeg. Kemudian walubsi tsaub, memakai pakaian. Wa inda dukhulil masjid wal khuruj masjid, masuk keluar masjid, wa inda rukub, naik kendaraan, dan segala hal yang itu termasuk kebaikan, maka kita membaca bismillah. Baca bismillah. Kemudian ayat berikutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rob semesta alam. Jadi kepada Allah pujian yang sempurna. Terkadang kita memuji orang lain. Kowe ayu mento, ayu tapi mesti nek kekurangan nih. Ya ayu tapi pelit misalnya. Ya. Kowe ganteng men, ya ganteng tapi pelit misalnya. Ya, kowe sehat men, sehatnya ngeranduwe banter men suarane. Ya, setiap orang itu ada kelebihan dan itu terkadang dipuji, tapi enggak sempurna pujiannya. Nah, pujian yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang pantas mendapatkan pujian yang sempurna. Rabbul alamin, karena Allah adalah Rabb, Tuhan. Ya, Tuhan semesta alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, sama yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah memberikan nikmat rezeki kepada semua makhluknya, entah muslim tidak muslim diberi.
Entah muslim atau kafir diberi. Taat tidak taat diberi. Tapi Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayangnya hanya kepada hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, raja atau penguasa hari pembalasan atau hari akhir. Nah, ini harus kita yakini bahwasanya kita semua hidup di dunia itu mengalami 4 alam. Pertama, alam rahim. Kita semua dulu di alam rahim. Betul nggih? Nggih, masih ingat nggih di alam rahim nggih? Bisa. Ketemu usus, ketemu hati, ketemu rempelo. Ya, jadi semua kita mesti di alam rahim. Kemudian kedua, alam dunia sekarang. Dan setelah ini dalam waktu cepat atau lambat pasti kita akan menuju alam ketiga, alam barzakh atau alam kubur. Mesti. Ya, pasti kita akan menuju alam kubur. Kemudian keempat itu adalah alam akhirat. Dan ini harus kita yakini bahwasanya alam akhirat itu ada dan di situ penentuan kita itu nanti masuk ke dalam surga atau neraka. Semoga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi penguasa hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami minta pertolongan. Jadi di sini adalah ikrar kita sehari 17 kali. Sehari 17 kali kita ikrar, berjanji, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah hanya kepadamu-lah kami menyembah. Hanya kepadamu-lah kami minta pertolongan. Berarti di sini kalau kita sudah berikrar mengatakan seperti ini adalah iltazimu lahu bi anta buduhu wahdahu. Kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah, beribadah, meminta, berdoa hanya kepada Allah taala saja, bukan kepada yang lainnya. Berkorban hanya untuk Allah taala saja, bukan untuk yang lainnya. Wala tusriku bihi, dan jangan sampai kita berbuat syirik. Kita doa kepada Allah tapi masih doa kepada selain Allah. Kita minta kepada Allah tapi kadang kita minta kepada orang-orang yang sudah mati. Kita berkorban kepada Allah, kadang berkorban untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk penunggu sini, untuk yang bau rekso sini, itu dan seterusnya. Itu adalah kurban selain Allah taala dan ini bentuk kesyirikan. Jadi sekali lagi kalau kita sudah berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita persembahkan semua ibadah kita, amaliyah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdoa di sini adalah ketika kita berdoa dan kita ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yuqaddimu sa'il baina yaday du'aihi hamdallah wa thanaa alaihi wa tamjidahu. Hendaklah kita memuji Allah taala terlebih dahulu. Wa zadat sunnah as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholawat kepada Nabi. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, misal kita sholat tahajud, kemudian setelah itu kita berdoa, maka kita dahului doa kita dengan memuji kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada alhamdulillah, ada sholawatnya. Ya, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru kita berdoa apa? Ya, kita haturkan kepada Allah hajat kita apa? Ini adalah diantara adab berdoa. Syukur-syukur kalau kita pengen mendapatkan banyak pahala dari doa kita, kita doakan semua orang yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sebelum kita yang lain, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa
kesalahan orang-orang yang muslim, mukmin, baik dia itu hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini doa kita untuk miliaran orang ini sudah. Ya, karena untuk muslim sendiri sekarang ini jumlahnya berapa? Penduduk dunia sekitar 7 miliar nggih. Nggih, Pak RT benar. 7 miliar kurang lebih. Kemudian yang Islam itu kurang lebih 1,5 miliar kurang lebih. Ya. Nah, kalau kita berdoa dengan ini berarti sudah 1,5 miliar muslim yang hidup kita doakan. Belum lagi yang sudah meninggal mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini kita doakan. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan kalau doa kita dimulai dengan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kemudian kita doa apa sesuai dengan hajat keinginan kita, fa innahu yustajabula, insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sirat itu adalah jalan. Jalan at-tariq al-musilu ila ridhoka wa jannatika. Jalan yang bisa sampai kepada ridhomu, sampai kepada surgamu. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala petunjuk di atas sirat, jalan, yaitu jalan Islam, jalan iman yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mustaqim, yang lurus, ya, tidak ada belak-beloknya. Ini yang kita inginkan. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah, kita harus lebih khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Kenapa? Allah bisa membolak-balikkan hati seseorang. Sekarang orang itu Islam, besok menjadi kafir. Bisa enggak? Bisa. Sekarang Islam, besok menjadi syirik. Bisa enggak? Bisa. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala jalan yang lurus. Berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa jalan yang lurus ini? Adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Siapa itu? An-nabiyun. Para nabi. Jadi kita minta kepada Allah, kita itu diberi jalan yang lurus seperti jalannya para nabi. Wasiddiqin, yaitu jalannya orang-orang yang sidik, yang senantiasa membenarkan ajaran ini, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan seterusnya. Wassalihun, jalannya orang-orang yang soleh, jalannya para sahabat, jalannya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ini yang kita minta. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus seperti jalannya para nabi, jalannya siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Ini yang kita minta. Ya, karena kita hidup di dunia itu memang yang kita cari adalah al-haq, kebenaran. Yang kita cari adalah hal yang lurus, agar ketika kita mati nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, di atas Islam dan di atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Di sini maghdub adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel kalau sekarang ini. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Mereka punya Taurat, kitab suci. Mereka orang-orang yang paham kitab sucinya. Tahu ilmunya, tapi mereka tidak mengamalkan. Berarti kalau kita punya ilmu agama banyak, tapi kita enggak mau ngamalkan, seperti orang-orang Yahudi. Na'udzubillah. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat adalah seperti Nasrani. Orang-orang Nasrani. Kenapa? Mereka tidak punya ilmu, tapi mereka banyak beramal. Jadi kita sendiri, ya, jangan sampai kita mengamalkan ini itu kalau kita enggak tahu dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kowe nek pengen sugih nglakonono salat iki. Ya salat iki rakaate jumlahe sekian. Lah nek dalile ra pokoke dilakoni wae nek kowe pengen uripmu tentrem, sugih misale. Lah kalau enggak ada dalilnya jangan kita amalkan. Nanti kita seperti orang-orang Nasrani beramal tanpa ilmu, tanpa dasar. Ya nek pengen anakmu dok sukses, kowe ngamalke zikir iki. Tiap wengi wacanen misale 3333 misale. 6.606 misale. Iki tok wiriti. Nanti kamu akan mendapatkan anak-anakmu sukses misalnya. Lah ini ada hadisnya enggak? Ada sunnah nabinya enggak? Kalau ada silahkan lakukan. Kalau enggak ada jangan. Ya mending kita ngamalkan segala sesuatu yang sudah jelas dasarnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir di sini kalimatu amin. Laisat minal Fatihah. Jadi kata amin itu bukan dari Al-Fatihah. Wa yustahabu ayakulaha al-imam idza qara al-Fatihah. Dan imam, kalau kita jadi imam tetap kita membaca amin. Jadi kita baca semisal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita imam juga ikut baca. Jangan mentang-mentang imam mosok imam maca amin. Padha makmume misalnya. Enggak, imam tetap membaca amin. Ya, kemudian dipanjangkan waladdallin. Amin. Jangan gitu. Ya rodok dawake amin. Ini adalah termasuk sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan makmum juga ikut nirukan amin dari imam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu secara singkat, ringkas, inti sari dari surat Al-Fatihah. Jadi harapan kita setelah kita mendengar inti sari tafsir ringkas dari Al-Fatihah ini, kita ada tadabbur sedikit-sedikit ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlintas. Ya, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir. Jadi tidak hanya baca saja tanpa tahu arti atau maksudnya. Nanti kalau ada yang lupa artinya apa silahkan lihat di Mbah Google. Ya, Ustadz Google di situ ada. Ya, arti surat Al-Fatihah sehingga minimal kalau kita enggak paham betul inti bacaan-bacaan doa dalam sholat, setidaknya Al-Fatihah kita tahu artinya dulu. Ya, sehingga ketika kita baca Al-Fatihah kita mentadaburi alon-alon pelan-pelan sehingga itu bisa merasuk pada diri kita karena Al-Fatihah termasuk rukun dari sholat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punten suarane ora patek jelas.